Sore pagi teman-teman. Sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami yang kami peroleh pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami membuka materi, terlebih dahulunya kami memperkenalkan nama kelompok. Pertama saya, nama lengkap saya itu nama Odi Alfa Ardian. Perkenalkan, nama lengkap saya Pujianto Tigaode dengan NPM 312200. Dan nama saya Betu Sinaki dengan NPM 312200. Dan saya Luciana Kesteo dengan NPM 31220066. Saya Regina Aya dengan NPM 31220050. Baik, terima kasih. Baik, kita langsung masuk ke materi. Materi itu yang berkaitan tentang pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses alami di mana seorang anak mempelajari dan menguasai bahasa ibunya, yaitu bahasa pertama. Sejak lahir melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini terjadi tanpa perlu diajarkan secara formal, karena otak manusia khususnya pada masa kanak-kanak memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengelola bahasa pertama, yaitu bahasa ibu. Baik, yang materi yang berikut yang dibawakan oleh teman. Baik, yang materi yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memiliki peran besar dalam proses pemerolehan bahasa. Anak yang tumbuh di lingkungan yang komunikatif dan sering diajak bicara akan lebih cepat menguasai bahasa. Kualitas interaksi seperti penggunaan kosakata yang beragam dan kalimat yang jelas membantu memperkaya pemahaman bahasa. Selain itu, dukungan dari orang tua atau pengasuh dalam bentuk respon positif saat anak mencoba berbicara dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk terus belajar berbahasa. Baik, materi yang ketiga akan dibawakan oleh saudara Weden. Tadi pemerolehan bahasa pertama, yang kedua itu taktilologi. Pemerolehan bahasa pertama sangat dipengaruhi oleh kondisi biologis anak. Terutama perkembangan otak dan fungsi pendengaran. Otak yang sehat dan berkembang dengan biak memungkinkan anak memproses informasi bahasa secara optimal. Selain itu, kemampuan mendengar juga sangat penting. Karena tetap baik, anak belajar bahasa dengan cara mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Organ-organ bicara seperti lidah, bibir, dan pita suara juga harus berfungsi normal agar anak mampu menirukan bunyi dan kata yang didengar. Yang ketiga, faktor sosial. Hubungan sosial yang hangat dan penuh kasih sayang memperkuat proses pemerolehan bahasa. Anak-anak yang merasa aman dan dicintai cenderung lebih aktif berinteraksi dan meniru bahasa dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, suasana sosial yang mendorong komunikasi seperti berada di keluarga besar, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak memperkaya pengalaman bahasa anak karena mereka bisa mendengar dan menggunakan bahasa dan berbagai konteks. Mungkin selanjutnya dibawakan oleh saudara Kopjen. Yang keempat, faktor kognitif. Kemampuan kognitif atau kecerdasan anak juga memainkan peran penting. Anak yang memiliki kemampuan berpikir dan mengingat yang baik akan lebih cepat memahami makna kata, mengenali pola kalimat, dan menggunakan dengan tepat. Memori yang kuat membantu anak mengingat kosakata yang telah didengar dan menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan bahasa pertama juga sejalan dengan perkembangan fungsi berpikir anak. Oke, selanjutnya yang terakhir
Sebuah contoh itu adalah seorang anak yang belum mengalami bahasa yang lebih efektif, yaitu bahasa baku. Awalnya dia itu belajar awalnya bahasa ibu, contohnya eja-ejaan, atau biasanya dia menyebut kata. Dan karena menyebut kata itu konteksnya belum efektif, tetapi masih belum terlalu meluruskan kata. Akhirnya dengan itu dia belajar dari kalimat itu, akhirnya pelan-pelan sehingga dia bisa itu menyebut salah satu kalimat. Contohnya kata bapak. Awalnya itu dia sebutnya ba atau dengan cara yang tidak efektif, tapi dengan berjalannya waktu dia belajar awalnya dari bahasa pertama itu, akhirnya bisa sebut kalimat kata bapak, yaitu kalimat yang baku secara efektif. Dan terima kasih sudah kita berkunjung dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dan kami juga terima kasih banyak waktu yang kami peroleh. Apa yang kami berikan materi kepada kita semua, kami mohon maaf mungkin ada kesalahan kata atau bagaimana, dan kami mohon maaf dan terima kasih. Dan selanjutnya materi apa yang kami dapat sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, selamat sore.